dan pendidikan S1, S2, S3 di Saudi Arabia. Ya, saat ini sebagai dosen pasca sarjana UIN Jakarta. Oh, bukan saat ini, 1996 sampai 2009. Saat ini beliau aktif berdakwah dan membina pesantren Baitul Quran. Pesantren Baitul Quran Nusantara saya sebut karena semua daerah ada ini. Terima kasih Ustadz. Dan hari ini beliau bersama-sama kita akan menyampaikan bagian dari ilmu beliau, yaitu bidang tafsir dan ilmu Al-Quran, yang kali ini kita mohonkan untuk memberikan tausiah terkait dengan Ramadan. Tema Ramadan kita hari ini adalah Ramadan bulan prestasi menggapai ridho ilahi. Dan ini sangat pas dengan moto hidup beliau. Moto hidup beliau ibadah untuk menggapai ridho Allah. Maka saya kira pas tema Ramadan kali ini dengan keahlian beliau. Mudah-mudahan kita semua bisa memahami apa yang beliau sampaikan dan seterusnya diberikan kekuatan oleh Allah SWT untuk menjalankannya. Kepada Dr. Musli dipersilakan. Option ini walhamdulillah illallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi muhkami kitabih. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ba'du. Para gurunda seprovinsi Banten yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita baru saja mendapatkan bimbingan dari Gurunda Ustadz Wahyu. Jadi ternyata kita semuanya di Banten ini selalu dibimbing oleh Wahyu ya, dibimbing oleh Wahyu. Mudah-mudahan tunas bangsa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada Bapak Usep, Masya Allah yang luar biasa yang ada di Lebak. Kemudian Ustadz Yusuf, Ustadz Slamet, dan seluruhnya para gurunda, para akhwat yang ada di Banten. Tahun ini Ramadan mudah-mudahan bisa ketemu di Mekah. Mudah-mudahan bisa ketemu di Mekah. Bisa itikaf di 10 terakhir dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan masih bisa mengikuti kegiatan 4 poin tadi yang disampaikan oleh tunas bangsa. Para gurunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alangkah indahnya bulan Ramadan adalah bulan prestasi. Untuk menggapai ridho ilahi, basisnya adalah masjid, minal masjid ilal masjid. Oleh karena itu pada pagi hari ini semuanya yakinlah di langit Banten ada miliaran malaikat. Di langit Banten ada miliaran malaikat. Di langit rumah kita masing-masing, dari mulai Tangerang sampai Menes ya, sampai Merak, sampai Maliping, sampai Mauk yang ada di Tangerang, semuanya dinaungi oleh malaikat. Inna lillahi malaikatun sayyar. Ada malaikat keliling. Kita tidak tahu kelilingnya, mungkin dimulai dari Jawa Tengah, nyari lagi sampai ke Jakarta, sampai ke Tangerang,
ternyata ditemukan sekarang ini para profil ini semuanya sedang menggapai ilmu. Dan rumah-rumah kita sekarang ini menjadi taman surga. Idza marartum biriyadil jannah fartauha. Wahai para sahabat, kalau kalian lewat ada taman surga silakan mampir. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Majalisul ilmi, majalisul dzikri. Pagi ini kita bersama dengan anak-anak kita, bersama dengan istri suami kita, bersama dengan orang tua kita mengikuti thalabul ilmi. Oleh karena itu rumah kita sekarang ini dinaungi oleh miliaran malaikat. Inilah yang menyebabkan sekalipun saya ada di Depok, ada di Jakarta, akan tapi bisa mendapatkan kehadiran malaikat di atas rumah saya. Yang pertama, para tamu Allah yang berbahagia, untuk bagaimana Ramadan bulan prestasi. Untuk menggapai ridho ilahi, basisnya adalah masjid ke masjid. Basisnya adalah majelis ilmu, majelis zikir. Kalau hal ini yang kita lakukan, maka Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang paling berprestasi, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kita masih ingat bahwa para ulama mengatakan Syahrul Rajab, Syahrul Zar'in, Syahrul Sya'ban, Syahrul Saqyin, Syahrul Ramadan, Syahrul Hasadin. Bulan Rajab adalah bulan menanam. Bulan Sya'ban, bulan menyiram. Bulan Ramadan, bulan panen, menggapai ridho ar-Rahman. Bagaimana bisa kita dapatkan pada pagi hari ini untuk menyambut Ramadan? Maka yang pertama, kita masih ingat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikael di Masjidil Haram, kemudian dibelah dadanya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, minal masjid ilal masjid, dari masjid ke masjid. Inilah basis untuk pembinaan umat, pembinaan masyarakat, pembinaan diri kita semuanya dari masjid ke masjid. Yang pertama, dada Nabi dibelah. Tolong semuanya para gurunda, para ikhwan dan akhwat, abi umi, anak-anakku sekalian, tolong dilihat. Untuk menyambut Ramadan yang penuh berkah, tolong dada Rasulullah dibelah. Dibelah oleh malaikat Jibril, kemudian dioperasi tanpa bius. Dibelah, dibuka, kemudian dikeluarkan rasa iri hati, dengki, jengkel, sakit hati, pemarah, dibersihkan oleh malaikat Jibril. Dicuci dengan air Zam-Zam. Apa yang bisa kita ambil pelajaran? Tolong mulai hari ini, bahkan mulai Rajab kemarin, tapi tidak ada terlambat. Sekarang Sya'ban, tolong hati kita untuk menyambut Ramadan, suami istri saling memaafkan. Ikhwah dengan ikhwah saling memaafkan. Seandainya ada yang kita berada di tunas bangsa ini, ada yang merasa tidak enak, sekarang semuanya tolong dibersihkan. Kita ikhlas untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pelajaran minal masjid ilal masjid. Tolong dibelah dada kita. Kita belah, kita keluarkan sifat-sifat hati yang tidak baik, dengki, takabur, ujub, ya, kemudian jengkel, pemarah, semuanya tolong dibersihkan menyambut Ramadan. Itu yang pertama. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diajak ke Palestina. Kita ingat Palestina kondisi sekarang, maka kita doakan. Palestina ini adalah induk peperangan dunia. Induk peperangan dunia. Dan kita semuanya, bahkan dunia sudah melihat, menurut Israel, menurut Amerika, Gaza, Palestina itu dihancurkan 3 hari udah cukup. Tapi sekarang udah berjalan berapa puluh tahun dengan izin Allah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan hari-hari ini dunia mengatakan bahwa Palestina, Gaza, Rafah adalah menang. Oleh karena itu kita ingat
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan oleh Allah alladzi barakna haulahu. Jadi sekeliling Masjidil Aqsa ini sekeliling adalah barokah. Maka kita semuanya dunia sekarang tertuju kepada Palestina. Mari hati kita terpaut dengan Masjidil Aqsa. Kita selalu berdoa, mudah-mudahan kami bisa sujud di Masjidil Haram. Ya Allah, mudah-mudahan kami semuanya bersama keluarga bisa sujud di Masjid Nabawi. Mudah-mudahan kami semuanya, ya Allah, bisa sujud di Masjidil Aqsa. Ini alladzi barakna haulahu, yang diberkahi. Kemudian pada waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Masjidil Aqsa, Allah hadirkan 124.000 para nabi, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa. Ada di sana ada 124.000. Ternyata Jibril alaihissalam mempersilakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam. Maka Rasulullah adalah imamul anbiya wal mursalin. Apa yang kita ambil? Tolong profil Banten, kita semuanya selalu berdoa, waj'alna lil muttaqina imama, ya Allah, jadikan kami semuanya imam di Banten, ya Allah. Mudah-mudahan kami semuanya, ya Allah, bisa menjadi imam di Banten, ya Allah. Ini doa kita. Tolong semuanya, wahai ikhwan dan akhwat, tolong kita menjadi imam di kampung kita. Kita imam di RT RW kita, di kelurahan kita, di kecamatan kita, di kabupaten kota kita. Waj'alna lil muttaqina imama, karena kita mempunyai uswah hasanah. Rasul dijadikan oleh Allah imamul anbiya wal mursalin. Ini yang kedua. Ditolong semuanya. Basis dakwah kita adalah minal masjid ilal masjid. Basis dakwah kita adalah min majelis taklim ila majelis taklim. Dari RT ke RT, dari RT RW semuanya. Ini adalah basis kita untuk membina diri kita, membina umat dan membina masyarakat. Itu yang kedua. Ya, tolong nanti kalau ada yang kurang jelas bisa kita diskusi, insya Allah. Tolong nanti dicatat. Kemudian Rasulullah diizinkan bersama dengan Jibril naik ke langit pertama. Di sana ada Baitul Izzah. Di atas Ka'bah, langit pertama ada Baitul Izzah. Kemudian ketemu dengan Nabi Adam. Langit kedua ketemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Langit ketiga ketemu dengan Nabi Yusuf. Ini alhamdulillah di Banten, Rusdi, Masya Allah, mudah-mudahan semuanya. Kemudian langit keempat ketemu dengan Nabi Idris. Langit kelima ketemu dengan Nabi Harun. Ini perlu saya sampaikan, para ustadz, pesada, Nabi Harun menjadi nabi itu berkat proposal Nabi Musa. Ini jangan lupa proposal ya, ini proposal. Mudah-mudahan tunas bangsa bisa belajar dari Nabi Musa. Ternyata bisa mohon kepada Allah, mengajukan proposal, waj'alli waziran min ahli, ya Allah, jadikan kakakku menjadi pendampingku, menjadi menteriku, menjadi nabi yang keutus, ya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, langsung ternyata dikabulkan oleh Allah. Dikabulkan. Ya, dikabulkan Nabi Harun menjadi nabi. Ini hasil proposal Nabi Musa alaihissalam. Jadi tolong tunas bangsa kita bisa mengajukan proposal kepada siapa saja, silakan, pertama kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan, Masya Allah, mudah-mudahan kami semuanya profil Banten ini menjadi waj'alna lil muttaqina imama. Kita kemudian kerjasama dengan siapa saja, dari mulai RT, tolong kita akrab, dengan RW kita akrab, dengan lurah kita akrab. Bahkan di Tebet, Jakarta, baru saja kemarin di launching Tebet menjadi kampung Quran. Tebet menjadi kampung Quran, langsung didatangi oleh Pak Camat, didatangi oleh lurah seluruh kecamatan, dan masjid musola 44 masjid musola seluruhnya 7, dan Tebet sekarang sudah diviralkan menjadi kampung Quran. Alangkah bahagianya profil yang ada di Provinsi Banten. Banten adalah kampung Quran. Ini proposal pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Rasulullah naik ke langit ke-6, ya, ketemu dengan Nabi Musa.
naik lagi sampai mau betul. Ternyata Nabi Musa menangis ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan malaikat Jibril naik sampai mau menuju ke langit ketujuh. Nabi Musa menangis. Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, mengapa Nabi Musa menangis? Iya ya Rasulullah, karena Nabi Musa mengira tidak ada anak muda yang kelasnya lebih tinggi dari dia. Ternyata engkau dengan izin Allah kelasnya lebih tinggi dari Nabi Musa. Nabi Musa nangis, ya Allah, saya kira tidak ada orang lebih tinggi dari saya. Ternyata ada anak muda yang namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bisa melebihi saya. Allah nangis. Bukan hanya itu saja ya Allah, ternyata umatnya Muhammad lebih mulia daripada umat. Nah ini, alangkah bahagianya, mudah-mudahan seluruh provinsi se-Indonesia akan bisa menangis karena ketinggalan dengan provinsi Banten. Amin, amin ya. Mudah-mudahan provinsi Banten Allah sudah berdoa waj'alna lil muttaqina imama. Ramadan tahun ini adalah paling berprestasi untuk menggapai ridho ilahi, dan kemudian basisnya adalah basis masjid ke masjid, basisnya adalah RT RW, basisnya adalah kelurah-kelurah, kecamatan sampai seluruh provinsi. Jika hal itu kita lakukan para tamu Allah, insya Allah apa yang kita harapkan ini tercapai. Nabi Musa ditinggal oleh Rasulullah sampai ke langit ketujuh. Di sana melihat Nabi Ibrahim sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Kemudian Rasulullah melihat ada 70.000 malaikat yang sujud, yang rukuk, yang berdiri menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dihitung ada 70.000 malaikat. Yes. Kemudian setelah itu mereka keluar semuanya, dan tidak akan kembali sampai hari kiamat. Datang 70.000 malaikat yang lain. Hari berikutnya keluar lagi sampai habis, kemudian masuk lagi 70.000 malaikat. Yang sudah masuk tidak akan kembali sampai hari kiamat. Kira-kira berapa triliun malaikat yang sujud kepada Allah, malaikat yang rukuk kepada Allah, malaikat yang qaim kepada Allah. Ini kita mengambil pelajaran. Tolong, mudah-mudahan masyarakat Banten seluruhnya melalui kita ajak untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berdiri untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini tolong tugas kita semuanya. Wahai para ikhwan dan akhwat, Umi, Abi, tolong semuanya, para ustadz-ustadzat, para hujjaj, tolong semuanya, ini adalah waj'alna lil muttaqina imama. Baik. Kemudian ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diizinkan Allah untuk Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril berhenti. Ketika berhenti, Rasul mengajak, ayo Jibril, jangan tinggalkan saya sendirian. Atatrukuni munfaridan? Apa engkau tinggalkan aku sendirian? Malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, lau taqaddamtu lahtaraktu. Kalau saya maju, maka saya terbakar. Tapi engkau ya Rasulullah, qaddamta lahtarakta nuran. Kalau engkau maju lagi ya Rasulullah, engkau bisa menerobos cahaya. Kalau saya terbakar ya Rasulullah, saya kelasnya sampai di sini. Wa ma min illa lahu maqamun ma'lum. Kelas saya sampai di sini ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah naik lagi ke Sidratul Muntaha sampai mendengarkan goresan pena. Bagaimana Allah memberikan pada para malaikat, pada malaikat pena. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan salam pada Allah. Ini yang terpenting. Rasulullah menyampaikan salam kepada Allah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Seluruh penghormatan yang berkah, kemudian selawat yang sangat baik, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ternyata langsung Allah menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhammad, aku berikan kepadamu orang yang paling selamat nomor satu di dunia, orang yang paling sukses nomor satu di dunia, orang yang paling bahagia nomor satu di dunia. Ternyata Nabi Muhammad bukan alhamdulillah,
Ini para ustadz, ini yang terpenting, poin yang kita ambil untuk menyambut Ramadan. Ternyata Nabi Muhammad bukan terima kasih, bukan dijadikan orang yang paling sukses nomor satu di dunia, bukan terima kasih, dijadikan orang paling bahagia nomor satu di dunia. Ternyata Nabi nggak berhenti, beliau menangis, ya Allah, jangan saya sendiri yang selamat, jangan saya sendiri yang bahagia penuh berkah, tapi tolong umatku seluruh dunia, ya Allah. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, yang selamat adalah kami semuanya sedunia dan hamba-hambamu yang soleh. Inilah yang kita harapkan ada di Banten. Ini yang kita harapkan bagaimana yang seluruh provinsi se-Indonesia. Kita harapkan republik ini adalah mempunyai orang yang bisa mengambil pelajaran dari Nabi yang dimakan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, mudah-mudahan kami semua sedunia ini ya Allah, Allah berikan keselamatan, keberkahan, dan hamba-hambamu yang saleh. Ini tolong kita mempunyai cita-cita untuk menggapai prestasi pada bulan Ramadan, menggapai ridho ilahi. Yang kita pikirkan bukan diri kita, yang kita pikirkan bukan anak kita, yang kita pikirkan bukan hanya kelompok kita, tapi yang kita pikirkan adalah umat dan masyarakat se-Banten, seprovinsi Banten ini. Ini adalah untuk menyambut Ramadan. Baik, itu namanya Rajab Syahrul Zar'in, menanam, kita tanam hati kita dengan cara itu. Berikutnya hari ini adalah sudah bulan Sya'ban. Bahkan kemarin hampir sekian ratus juta umat Muslim sedunia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir, doa, tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena Rasulullah bersabda, Syahrul Sya'ban turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Nih hadis Nabi. Syahrul Sya'ban syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban ini amal manusia sedunia dilaporkan kepada Allah. Wa uhibbu, kata Nabi, dan saya senang an yurfa'a amali wa ana sha'im. Kemudian amalku dilaporkan kepada Allah, saya dalam keadaan puasa. Oleh karena itu, beberapa hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Sya'ban beliau puasa hampir sebulan penuh. Saya ulangi lagi. Sya'ban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau puasa hampir sebulan. Bukan hanya hari Kamis, bukan hanya hari Senin, bukan hanya Ayyamul Bid, tapi hampir sebulan penuh. Nah, oleh karena itu kita sampaikan kepada masyarakat Banten, kepada umat yang ada di Banten, melalui basis-basis kita, majelis taklim, basis kita masjid ke masjid dan semuanya, kita sampaikan bahwa untuk menggapai ridho Ar-Rahman, caranya tolong kita banyak zikir, banyak puasa, dan banyak takor kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan Sya'ban. Jadi hadis Nabi yang mengatakan Sya'ban adalah syahrun turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Bahkan setiap hari Senin, setiap hari Kamis, kita ini diampuni dosanya. Diampuni dosa kita. Seluruh umat manusia sedunia. Umat manusia yang beriman kepada Allah sedunia, setiap hari Senin diampuni dosanya. Pada hari Kamis diampuni dosanya. Kecuali ada orang yang sakit hati terhadap yang lain. Kecuali ada orang masih bermusuhan. Oleh karena itu, wahai para suami istri, saat inilah sebelum Ramadan, ayo semuanya saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Wahai para Profil Banten, semuanya ikhwan dan akhwat, semuanya saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Kalau hal itu kita lakukan, inilah Syahrul Sya'ban, bulan untuk kita menyiram hati kita dengan cara saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Kita masih ingat dalam firman Allah surat Al-Hasyr ayat 10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman
Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Pas Rasulullah pengajian, tiba-tiba beliau bersabda, sebentar lagi penghuni surga datang. Masya Allah. Ya, semuanya para ustaz kami yang ada di Banten. Udah punya sepeda ya? Surga. Ternyata dia Udah bisa jalan. Udah bisa jalan. Yuk. Recording in progress. di bawahnya kira-kira sampai berapa juz, zikirnya kira-kira berapa ribu, dan seterusnya. Besok Rasul bersabda, sebentar lagi penghuni surga datang. Yang datang orang kemarin. Hari ketiga Rasul bersabda, sebentar lagi penghuni surga datang. Ternyata orang yang kemarin itu datang. Abdullah bin Amr bin As. Ini Abdullah bin Amr bin As. Ini perlu saya sampaikan para ustadz dan ustadzah. Ada 4 Abdullah, namanya Al-Abadilah Al-Arba'ah. Abdullah 4 orang. Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah bin Amr bin As. Ini Abdullah bin Amr bin As. Yang paling tua, yang paling senior adalah Abdullah bin Mas'ud. Kalau paling alim di bidang tafsir, Abdullah bin Abbas. Yang paling alim di bidang fikih adalah Abdullah bin Umar. Orang yang paling berpolitik yang luar biasa adalah Amr bin As. Ini Amr bin As, Masya Allah, putranya gubernur Mesir. Putra Mesir. Abdullah bin Amr bin As langsung datangi Bapak ahli surga. Pak, saya mau nginep di rumah Bapak. Silakan nak, silakan nak. Tapi agak lama Pak. Oh nggak apa-apa, berapa hari? 3 hari Pak. Mengapa ini Pak Ustadz yang ada di Banten nih? Karena menghormati tamu selama 3 hari hukumnya wajib. Kalau ada tamu ke Banten karena saking senangnya dengan sate bandeng, sudah pulang. Jadi kalau lebih dari 3 hari sudah sunat. Maka Abdullah bin Amr bin As nginep 3 malam. Malam pertama sudah cepat tidur dan ingin tahu nanti jam berapa ahli surga bangun. Ternyata jam 1 belum bangun, jam 2 belum bangun. Bangunnya itu subhanallah jam 3 bangun. Tapi setelah bangun ke kamar mandi lagi, nggak tahajud. Ya Allah, ini ahli surga ini. Bangun lagi adalah jam 4 kurang 45 menit. Masya Allah, pas adzan subuh baru bangun. Malam kedua sama, malam ketiga sama. Akhirnya Abdullah ini kecewa berat. Ya Allah, saya nginep di rumah Bapak ahli surga ini, ingin tahu bagaimana amalannya. Ternyata dalam hati masih mending saya, ya Allah. Akhirnya dia pamit pulang. Pak, saya mau pulang. Nah, ada apa kamu nginep di rumah saya sampai 3 hari? Begini Pak, Rasulullah bersabda bahwa Bapak ada ahli surga. Saya ingin tahu amalan Bapak, sikap Bapak terhadap keluarga bagaimana. Nah Abdullah, ada kamu, nggak ada kamu ya begini nak, nggak ada bedanya nak. Dalam hatinya, Pak mending saya, dalam hati ya, baik Pak saya mau pulang. Ternyata sampai di pintu dipanggil di sini. Kamu ingin tahu rahasianya? Iya Pak, begini, setiap saya mau tidur, saya bebaskan hatiku. Siapapun yang bully saya, siapapun yang mencaci maki saya, siapapun yang menghina saya, mendolimi saya maafkan semua. Masya Allah. Ternyata orang ini mempunyai qalbin salim. Qalbin salim, qalbin salim. Itulah firman Allah, walladzina ja'u min ba'dihim
yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan. Inilah bulan Sa'ban, para ustadz dan ustadzat, para gurunda yang ada di Provinsi Banten. Ayo mulai hari ini kita sampaikan kepada umat, kita sampaikan kepada masyarakat, kita sampaikan kepada